Salam olahraga. Oke, baik, mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa ya dari keseluruhan analisa saya. Dan di laga malam hari ini saya kembali membahas liga-liga top Eropa, tepatnya di Liga Champion ya. Kairat Almaty menghadapi Pafos. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Pafos, bukan tuan rumah Kairat Almaty. Terlihat di laga ini Kairat Almaty dengan formasi 4-4-2, sedangkan Pafos di laga ini dengan formasi 3-4-3 ya. Dari klasemen sementara dari Liga Champion terlihat di sini Kairat Almaty itu berada di dasar klasemen ya, 0 poin dari 2 laga, sedangkan Pafos 1 poin dari 2 laga. Menurut versi saya sendiri, untuk laga ini kemungkinan besar Kairat Almaty akan memberi kejutan di kandang, dan ini berpeluang besar untuk Kairat Almaty bisa meraih 3 poin di kandang saat menghadapi Pafos. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Arsenal menghadapi Atletico Madrid ya. Di laga ini tim yang diunggulkan itu adalah tuan rumah Arsenal. Arsenal dengan formasi 4-3-3, sedangkan Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Arsenal ada 4 pemain mereka yang akan absen, termasuk Odegaard ya, Madueke, Havertz, Gabriel Jesus. Sedangkan untuk Atletico Madrid itu ada 2 pemain, Cardoso dan Gonzalez. Jadi untuk laga ini dari klasemen sementara dari 2 laga 6 poin untuk Arsenal, Atletico Madrid 3 poin dari 2 laga. Untuk laga ini cenderung ke Atletico Madrid, laga bisa berakhir selisih 1 gol ataupun berakhir di skor imbang 90 menit. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Newcastle menghadapi Benfica ya, masih di lanjutan UEFA Champions League. Di laga ini Newcastle dengan formasi 4-3-3, Benfica di laga ini dengan formasi 4-2-3-1. Newcastle cukup banyak poin mereka yang mengalami cedera di laga ini, sekitar ada 7 pemain dan 4 pemain dari kubu tim tamu Benfica dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Newcastle dari 2 laga pertama meraih 3 poin, sedangkan untuk Benfica 0 poin dari 2 laga pertama mereka ya. Di laga ini terlihat cukup berat untuk Benfica untuk bisa meraih kemenangan di kandang Newcastle, mengingat mereka memiliki catatan yang kurang baik ya di 2 laga pertama di Liga Champion. Jadi untuk laga ini masih berpeluang di Benfica, walaupun agak berat ya, laga bisa selisih 1 gol 90 menit ataupun bisa imbang. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan PSV Eindhoven menghadapi Napoli. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan masih Napoli ya. Di line up pemain terlihat tuan rumah PSV dengan formasi 4-3-3, sedangkan Napoli dengan formasi 4-1-4-1 ya. Oke, untuk laga ini ada 4 pemain akan absen untuk PSV Eindhoven, sedangkan untuk Napoli ada 5 pemain ya. Klasemen sementara di mana dari 2 laga 3 poin untuk Napoli, PSV 1 poin dari 2 laga. Di laga ini mau tidak mau nampaknya PSV harus bisa meraih kemenangan, dan terlihat dari head to head PSV juga memiliki catatan baik saat menghadapi Napoli ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan PSV bisa memberi kejutan saat menghadapi tim tamu Napoli. Kemudian di laga selanjutnya saya membahas pertandingan Real Unionisti ya menghadapi Inter Milan. Ini laga netral. Terlihat di laga ini Unionisti dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan Inter Milan dengan formasi 3-5-2 ya. Oke, sedikit melihat dari beberapa pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen ya. Terlihat di laga ini Inter Milan 2 laga pertama 6 poin, sedangkan Unionisti 2 laga pertama 3 poin. Untuk laga ini kemungkinan besar Unionisti bisa memberi kejutan, dan kemungkinan terbuka masih bisa selisih 1 gol untuk laga Unionisti menghadapi Inter Milan. Berikutnya saya pergi ke Inggris Championship ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Derby County menghadapi Norwich ya. Terlihat di laga ini Derby County dengan formasi 4-2-3-1, Norwich di laga ini dengan formasi yang sama. Terlihat tuan rumah Derby ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk Norwich ini cukup banyak ya. Ini ada 6, ada 8 pemain ya, total ada 8 pemain. Klasemen sementara dari 10 laga, oke, poin yang sama. Oke, ini dia untuk kedua tim Norwich dan Derby County ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih berpeluang untuk Norwich bisa meraih kemenangan di kandang Derby County.